Ahmad Marzuki. Di tengah pekerjaannya yang hanya dipandang sebelah mata, tapi kita akan dibuatnya iri. Karena dia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk bersedekah. Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Ini dia kisah kekayaan hati seorang office boy. Saya itu dari keluarga petani. Ibu bapak saya memang pekerjaan seorang petani. Jadi dulu saya itu di kampung benar-benar ngalamin susah banget. Setiap pulang ke sekolah saya harus nyari keong buat beli buku, buat sekolah lah. Karena kami memang nggak ada. Saya sekolah karena bantuan dari pemerintah. Jadi gratis dari SD, SMP, SMA karena beasiswa dari pemerintah. Pernah juga itu di mana orang tua saya lagi sakit. Saya minjem ke saudara. Kata saudara, dia bilang, "Lah kamu orang susah mau balikin pakai apa?" Kata dia gitu. Terus karena minjem tempat saudara nggak dapet, jadi saya inisiatif. Oh, saya kan sering jual keong. Saya kasbon di tempat yang biasa aku jual keong. Nah, kebetulan sama beliau dikasih. Itu sih salah satunya menurut aku susah. Karena kita buat makan aja susah lah. Sehari bisa 2 kali makan udah bersyukur banget. Awal mulanya saya itu merantau dari daerah, tepatnya dari Pringsewu, Lampung. Nah, saya merantau ke Jakarta sebagai seorang office boy di salah satu perusahaan di daerah Tanah Abang. Awal mula saya berbagi, ketika itu 2 minggu setelah saya bekerja, saya pulang karena keadaan hujan, saya neduh di sekitaran Tanah Abang, tepatnya di sekitaran ruko. Nah, dari situ saya melihat keluarga pemulung sedang anaknya nangis dan ibunya bilang ke bapaknya, "Pak, usaha Pak, ini anak kamu lapar," kata dia gitu. Nah, dari situ saya langsung teringat bahwa dulu hidup dia itu susah. Saya mulai itu 2018 di bulan April, tepatnya awal April. Nah, dari gaji pertama saya membelikan kompor listrik, ada penggorengan, ya perlengkapan masak. Nah, habis itu saya pertama kali masak, saya menunya telur balado, tumis kacang, sama gorengan. Nah, di situ saya packagingnya saya buat serapih mungkin. Telurnya saya pisah, lauknya semua saya pisah supaya tidak basi. Jadi ketika membagi nggak langsung dimakan pun tidak basi gitu. Jadi dari gaji yang saya dapat itu saya menyisihkan sekitar 25-30%. Pasti teman-teman juga penasaran, emang kamu nggak takut kelaparan? Jawabannya saya tidak takut karena saya punya Allah. Ketika kita memberi, pasti Allah akan memberikan lebih. Jadi teman-teman aku bilang gini, setelah mereka tahu, kata dia gini, "Kamu punya ladang surga, kok nggak ajak-ajak lo? Saya juga kan pengen masuk surga." Terus saya bilang, saya bukan nggak mau ngajak, karena kan saya tahu nih keadaan teman-teman seperti apa juga. Jadi kalau saya ngajak tiba-tiba teman-teman nggak ada keinginan, biar dengan sendirinya ketika kalian mau, ya udah ayo. Dari situ kadang teman-teman aku
ikut patungan dan kita masak bareng-bareng dan kita bagikan bareng-bareng. Kalau nyinyir pasti ada, karena ada beberapa yang bilang gini, alah kamu orang susah aja gaya-gayaan, OB aja mau bagi-bagi nasi buat hidup aja lu susah, gayaan lu perhatiin orang lain, kata dia gitu sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya orang kan, mau berapa, mau sebaik apapun pasti ada orang yang nilai salah. Biar Tuhan aja yang tahu lah. Selamat sore, Pak. Maskernya dipakai nggih? Maskernya dipakai dong. Iya. Takut. Iya, ada makan Bapak nggih, Pak ya. Jaga kesehatan, Pak. Mari, Pak. Selamat sore, Ibu. Ini ada makan nggih, Ibu nggih? Iya, matur nuwun, muga-muga panjang umur murah rezeki. Amin. Sehat-sehat nggih, Bu. Sekarang, Bu. Ini buat Dede. Jadi saya membagi itu setiap Sabtu dan Minggu, terkadang seminggu 2 kali, terkadang seminggu sekali. Kalau untuk jumlahnya tidak tentu, paling banyak seminggu 150 sampai 200 kotak. Kalau untuk dibaginya kemana, jadi setiap saya membagikan, saya selalu pindah-pindah lokasi. Jadi biar teman-teman yang lain juga merasakan masakan saya gitu. Kalau misal kita baginya siang hari, biasanya kan banyak nih pemulung-pemulung bodrek. Kalau malam, orang kayak mana sih yang mau tinggal tidur di bawah emper-emperan toko di saat hujan? Feeling saya bahwa mereka itu benar-benar sangat membutuhkan. Karena beberapa kali kita tanya jawab sama mereka. Kadang mereka makan sehari cuma sekali. Karena hasil mulungnya tidak cukup buat makan. Selang dari 2018 sampai sekarang, itu sekitar 2019, ada cerita yang menurut aku luar biasa banget, di mana ada seorang pemulung, dia nabung sehari 1.000 untuk membelikan saya kaos. Karena sering banget ketemu beliau dan sering aku kasih makan. Kadang kalau nggak pas bagi makanan, kadang aku punya roti pas lewat aku kasih. Nah, ternyata beliau itu nabung 1.000 per hari, dan begitu udah dapet kaos satu, ketika saya bagi nasi, dia mengasih, "Mas, saya punya kado buat sampean." Itu sih yang menurut aku luar biasa. Terus bapak itu nangis, kata dia, "Anak saya punya anak, tapi anak saya nggak pernah peduli. Saya nyampe mulung kayak gini, dia nggak pernah peduli. Malah masnya nggak, saya nggak tahu masnya dari mana, tiba-tiba mas sering banget ngasih saya makan. Ketika saya kelaparan, malah mas tiba-tiba yang sering ada buat saya." Itu sih. Terus lagi, aku sama teman-teman aku kan bagi nasi, ketemu seorang pemulung, dia habis melahirkan. Bayinya itu ternyata kecil, kurang gede, dan dia butuh susu SGM BBRL lah, susah dicari juga kata beliau. Nah, saya dan teman-teman itu sebulan kadang 2 kali itu memberikan susu untuk beliau. Dan luar biasanya itu sekarang anaknya udah tumbuh agak nggak seperti yang baru kita lihat. Ini Om yang aku bilang tadi, jadi Dede ini yang sering kita kasih susu ya Ibu ya? Iya, susunya masih ada nggak Ibu? Habis terakhir hari ini. Oh, terakhir hari ini. Iya. Dan itu menurutku kepuasan tersendiri sih. Dimana anak itu bisa tumbuh menjadi lebih besar dan kesehatannya lebih baik, dan kita ngikut perkembangan anak ini. Jadi di situ sih sedikit perasaan kebahagiaan dan kebanggaan buat kita. Ya. Yang aku rasakan itu pertama, nikmat sehat yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika mungkin yang lain bisa 1 tahun 2-3 kali sakit, alhamdulillah saya enggak. Kan itu udah nikmat yang luar biasa. Yang pertama, yang kedua, teman-teman yang luar biasa, karena sahabat-sahabat aku luar biasa lah, saling support. Jadi ketika yang satu susah, kita saling bareng-bareng. Terus orang tua saya sehat, terus hasil dari pertanian bapak saya selalu berhasil, bisa jadi karena berkat doa-doa teman-teman yang aku bagiin nasi nih.
Ya, terima kasih Pak ya. Berkah Pak ya. Amin. Jaga kesehatan ya Mas ya. Ada nasi kita sampean. 2019 itu Desember 2019 aku ngumrohin orang tua saya dari hasil kerja saya. Perasaannya luar biasanya ya dia nggak nyangka aja lah, ternyata yang dulu banyak diejek orang karena kita orang nggak ada, orang tua saya bisa umroh gitu. Kayak ajaran orang tua juga, jadi ketika kita memiliki sesuatu jangan kita maruk untuk makan sendiri, tapi kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki itu ada hak orang lain. Harapannya untuk ke depan, saya pengennya itu semakin banyak yang aku tolong dan semakin banyak kalau bisa orang-orang, ayo loh kita bareng-bareng bangkitkan kembali rasa tolong-menolong di Indonesia, apalagi di Jakarta yang udah mulai bener-bener nggak ada. Karena kenapa saya bilang nggak ada? Beberapa kali saya bagi nasi, itu ada orang yang punya kendaraan jauh lebih bagus, punya mobil, dia punya motor lebih bagus, dia berhenti hanya minta, Mas saya minta makanannya. Di situ sih, jadi kalau bisa ayolah kita bareng-bareng, kita peduli sama orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Hidup kita itu jauh lebih bersyukur, kita harus banyak bersyukur. Hidup yang di bawah kita itu sangat banyak. Berkah sedekah. Ya, dari Ahmad Marzuki kita bisa belajar banyak. Bahwa bersedekah tidak harus menunggu mampu, tidak harus menunggu kaya. Sedekah bisa dilakukan kapanpun, bahkan di saat sempit. Ingatlah, seberapapun harta yang Allah titipkan, ada hak orang lain di dalamnya.